Kamu jalan kaki atau dibawa pakai apa gitu? Pakai ambulans sih. Oh, kamu dibawa pakai ambulans? Iya, soalnya kan emang nggak boleh kan nanti kepapar kemana-mana sih. Emang protapnya emang kayak gitu kan. Kita harus tetap ngejaga lingkungan sekitar kita. Iya. Terus ya udah, itu kebetulan ada teman saya juga di situ, jadi ada cewek juga lah di situ, jadi saya berdua di situ. Terus di ruangan itu ya? Berdua. Kayak gitu. Nah, berapa hari kamu dirawat? Dirawat jatuhnya sih 15 hari sih. 15 hari ya? Wow, 15 hari itu dalam rumah sakit? Iya, di dalam rumah ruang sakit. Isolasi khusus? Napas satu, itu tuh 1 minggu doang. Di ruang 1 minggunya lagi saya bener-bener yang ruang khusus, emang udah isolasi COVID yang bener-bener kayak gitu, yang ada udah dirancang lah kayak ruangan udah tekanan negatif segala macam kayak gitu. Ya kalau khusus misalnya satu ruangan cewek ya bukannya cewek kayak gitu, ini nggak digabung sama cowok. Nggak digabung sama cowok ya? Tiap hari dokter datang datang visit terus sampai hari libur juga dia datang. Luar biasa ya, berarti selalu standby dokter ya? Pokoknya 1 minggu itu saya benar-benar makan yang banyak biar imunnya naik. Jadi kalau imun kita naik ya otomatis kita cepet buat sembuhnya. What's up bro, jumpa lagi di Econ Pandemi. Teman-teman, hari ini saya nggak akan bahas masalah Mobile Legends maupun hero apapun itu. Tapi hari ini saya akan mengundang salah satu narasumber garda terdepan di masalah COVID ini. Nah, dia akan membagikan pengalaman dia, teman-teman. Nah, pengalaman apa aja itu? Nah, teman-teman harus nonton video Econ Pandemi ini sampai habis. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana. Terus ya udahlah tuh, habis itu ada orang lewat, saya tanyalah, "Kak, ini perawatnya pada kemana ya?" Nah ternyata IGD-nya itu tuh bukan nggak dipakai, jadi ke IGD yang pusatnya. Saya disuruh situ juga ada isolasinya lah di situ. Nah saya pergi lagi lah tuh sendiri bawa tas. Emang lumayan jauh sih, gelap-gelapan kayak gitu kan. Terus ya udah saya sendiri ke sana. Akhirnya saya ke IGD situ langsung ditanganin sama rumah sakitnya, langsung dipasang infus segala macam, ronsen, di ronsen juga kan. Terus ya udah dikasih obat juga segala macam, itu baru pindah ke ruang perawatan. Itu saya jam 3 lah nyampe di situ. Oh, jam 3 ya? Jam 3 malam subuh nih ya? Subuh. Okay. Subuh. Terus kamu jalan kaki atau dibawa pakai apa gitu? Pakai ambulans sih. Oh, kamu dibawa pakai ambulans? Iya, soalnya kan emang nggak boleh kan nanti kepapar kemana-mana sih. Emang protapnya emang kayak gitu kan. Kita harus tetap ngejaga lingkungan sekitar kita. Iya. Terus ya udah, itu kebetulan ada teman saya juga di situ, jadi ada cewek juga lah di situ, jadi saya berdua di situ. Terus di ruangan itu ya? Berdua. Terus ya udahlah tuh, habis dipindahin itu kan masih emang kamar perawatan, cuman emang protapnya pakai protapnya benar-benar buat protap ke COVID, cuman bukan kamar isolasi. Jadi tuh di rumah sakit itu tuh ada yang benar-benar ruangan isolasi khusus, cuman di situ lagi penuh kebetulan di situ. Nah makanya saya ditaruh di ruangan yang itu dulu, yang satu lagi kan. Terus ya udahlah, itu saya hari Kamis saya dipindahin lagi. Pas hari itu kan masuk kan hari Kamis ya jadinya ya. Nah terus saya dipindahin lagi hari Minggu karena di situ mau masuk pasien lain. Oke. Di situ. Nah kita dipindahin lah lagi. Sorry saya potong, berarti kamu masuknya itu hari Kamis nih? Ya hari Kamis. Kan jatuhnya kan Rabu jam 3 kan pindahnya kan, berarti kan udah hari Kamis kan itu kan, kayak gitu. Nah berapa hari kamu dirawat? Dirawat jatuhnya sih 15 hari sih. 15 hari ya? Wow, 15 hari itu dalam rumah sakit? Iya, di dalam rumah ruang sakit. Isolasi khusus?
Nah pas itu tuh 1 minggu doang. Di ruang 1 minggunya lagi saya bener-bener yang ruang khusus, emang udah isolasi COVID yang bener-bener kayak gitu, yang ada udah dirancang lah kayak ruangan udah tekanan negatif segala macam kayak gitu. Saya di situ. Nah, 1 minggu. selama di rumah sakit tuh gimana sih perawatan yang kamu terima? Ya perawatannya sih cukup bagus ya, makanya cepet-cepet sembuh ya, gara-gara emang perawatannya cukup bagus lah nanganinnya. Teman-teman sejawat saya mungkin pada emang gercep gitu loh, makanya saya bisa sembuh. Ini pertanyaan sekarang saya aja ya gitu, apa mungkin karena yang lagi ditanganin ini ibaratnya pegawai di rumah sakit tersebut, atau sama semua orang lain pun yang ditanganin pun sama sih, sama sama ya? semua sama semua ya, berarti nggak ada beda nih ya, nggak ada ngebeda mau itu sih. yang dirawat yang kena perawat kek, mau dokter kek, mau masyarakat umum kek, sama semua ya. Sama semua sih, soalnya kan di situ kan juga bukan karena saya karyawan doang, tapi kan ada pasien lain di lain situ. Ya. Jadi mereka sama sih memperlakukannya gitu. Berarti kamu satu ruangan itu sendiri atau 2? Enggak sih, kalau yang di ruangan yang khusus isolasi itu kita berempat. Berempat ya? Berempat di situ. Ya kalau khusus misalnya satu ruangan cewek ya bukannya cewek kayak gitu, ini nggak digabung sama cowok. Nggak digabung sama cowok ya? Tiap hari dokter datang untuk visit terus sampai hari libur juga dia datang. Luar biasa ya, berarti selalu standby dokter ya? Iya. Oke, terus nah diapain aja sih selama di dalam? Itu banyak tuh pertanyaan teman-teman tuh pas pengen tahu tuh diapain aja sih gitu loh. Sebenarnya sih sekarang kan udah sembuh nih ya kan. Nah jadi yang pemikiran saya dan mungkin juga teman-teman di sana, gimana sih caranya itu kamu bisa dinyatakan negatif sembuh, dikasih obat apa, di dalam diapain gitu loh. Kalau obat mungkin itu ini ya rahasia ya. Kalau obat mungkin, cuman kalau mungkin karena COVID itu kan menyerang paru-paru, paling enggak, bukan paru-paru doang sih sebenarnya. Ini kita berbicara logika gitu ya. Oke. Cuman yang paling utama sih COVID itu kan sebenarnya tempat paling ininya itu di paru-paru. Tapi dia menyerang pencernaan juga sih gitu. Oh gitu ya, pencernaan, diare juga. Kemarin awal-awal gejalanya ada sakit perut. Ada, bukan sakit perut sih, diare. Jadi tuh BAB-nya cair gitulah, kayak gitu. Kayak gitu. Makanya COVID nggak menyerang pernapasan doang, tapi pencernaan iya. Nah terus kalau selama di dalam sih itu karena saya udah 1 minggu, jadi saya udah nggak pakai infus karena udah enak juga, udah nggak ada keluhan pas di situ. Paling tinggal mual dikit doang ya, itu juga nggak ngerasa banget lah. Pokoknya 1 minggu itu saya benar-benar makan yang banyak biar imunnya naik. Jadi kalau imun kita naik ya otomatis kita cepet buat sembuhnya, cepet buat negatifnya gitu. Jadi virusnya pada mati kayak gitu. Nah jadi saya di situ di ruang isolasi itu emang udah nggak pakai infus ya, kayak biasa kayak gini. Terus nggak mikirin macam-macam lah, udah pokoknya mikirinnya sembuh gitu doang, biar negatif doang swabnya gitu. Nah terus kalau di situ cuman obat minum doang sih jadinya kita dikasihnya. Ya antibiotik sih ada, antibiotik, vitamin itu pasti ada, buat nafsu makan gitu doang sih. Itu berat badan turun waktu itu? Waktu 1 minggu sih sempat turun, cuman yang karena udah enakan kan makan, pokoknya yang pas ngedropnya itu kan emang mual muntah kayak gitu kan, jadi mau masukin makan juga keluar segala macam. Nah pas udah 1 minggunya itu udah enakan, udah makan semua, jadi naik lagi berat badannya. Boleh nggak sih terima makanan dari luar gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Berarti kalau misalnya saya mau nganterin makanan gitu bisa? Boleh, bisa. Tapi nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Berarti jadi ada dikasih ke petugas ya? Petugas yang akan oper lagi dan oper lagi gitu ya? Oh iya. Gitu. Nah jadi oke, saya udah tahu kronologisnya. Nah terus yang mau saya tanyakan lagi nih, perasaan kamu tuh gimana sih sama maksudnya perasaannya itu, waduh gue positif nih, ada minder nggak, ada kecil hati nggak gitu?
Kalau minder sih minder banget ya. Terus Kenapa bisa minder? kan saya ngekos. Nah, kebetulan lingkungan di situ tuh emang pada solid-solid dan mereka langsung tahu lah kabar tetangganya kayak gimana. Terus ya langsung mungkin langsung jadi pada tahu nih semua nih? langsung dirapatin mungkin sama Pak RT-nya. Nah, Sama Pak RT juga? ya dirapatin itu di aulanya gitulah, ada di situ. Ya minder banget, kayak ngerasa harga diri rendah lah. Padahal gimana ya, karena menurut saya sih COVID sih bukan aib, cuman karena lagi pandemi gini orang-orang kan jadi pada takut sama kitanya kan, kayak gitu. Iya. Nah, belum lagi misalnya saya udah masuk kerja, misalnya udah sembuh kayak gini, saya kan juga mikirin kan, aduh gimana ya kata orang-orang kalau misalnya udah masuk kayak gitu. Iya. Berarti ada ya perasaannya itu kayak gitu ya? Iya ada sih kayak gitu. Kalau pertama masuk juga ngerasa ya sedih banget ya? sih. Kalau dibilang depresi ya depresi gitu, cuman ya nggak boleh berlarut-larut, Bener. nggak boleh kayak gini-gini doang, harus sembuh yang penting kayak gitu. Iya. Ya lagi pandemi gini siapa yang mau kena sih, ibaratnya kan Bener. kita juga nggak tahu, virus juga nggak kelihatan di Tapi mata gitu. Keluarga support ya kan? Dukung ya supaya terus cepat sih, sembuh teman-teman, gitu ya, teman-teman juga ya. Iya. Iya. Berarti selama 15 hari kamu diisolasi, habis itu ketika hasilnya udah negatif, kamu bisa keluar? Ya udah bisa keluar, udah bisa pulang. Nah, di rumah Isolasi lagi 2 minggu. 2 minggu tuh isolasi. Berarti totalnya hampir sebulan ya? 1 bulan, iya. Baru ada check up lagi, tes lagi? Nanti sih dites lagi. Oh, ini tes lagi ya? Tapi itu kemarin tuh cek swabnya itu berapa kali sih selesai positif itu? 5 kali sih. 5 kali? Aduh, berarti bener-bener udah negatif nih ya sekarang nih ya? Udah negatif. Bener udah negatif ya? Oke. Terus ini lagi nih, berarti kan kamu hampir sebulan nih ya, kamu nggak kerja dong, ya kan? Nah, saya mau nanya, itu selama nggak kerja kayak gini tuh penghasilan gimana ya? Tetap masuk kah atau gimana? Penghasilan sih tetap masuk sih. Oh, penghasilan tetap masuk ya? Tetap digaji sih sama rumah sakitnya gitu, jadi nggak ada dikurangin, nggak ada apa kayak gitu, tetap. Soalnya kan emang karena sakit gitu, bukan karena apa-apa gitu. Iya. Nah, terus ini lagi pertanyaan saya nih, berapa sih biaya kamu selama di dalam tuh hampir 2 minggu lebih itu? Benar-benar free sih, nggak ada bayar sama sekali. Oh, free ya? Free, bukan karena karyawan. Ya memang sih karena karyawan kan emang di free-in di rumah sakit itu, cuman buat orang-orang masyarakat umum sih, kalau memang pasien kena COVID-19 itu sih ditanggung sih, setahu saya ditanggung, bener-bener di free-in kalau memang udah positif. Cuman kalau kayak buat biaya swab dan rapid memang bayar. Itu bayar ya, gitu. jadi rapid dan swab itu memang bayar. Tapi kalau sudah positif, semua dari awal sampai akhir tuh free ya, nggak ada apapun itu ya. Misalnya tuh kena di rumah dijemput pakai ambulan itu juga free ya? Kalau itu free sih. Free ya? Oke. Berarti kondisi sekarang ini kamu udah negatif gitu kan? Ya udah. Nah, pesan-pesan kamu nih buat orang-orang di luar sana yang belum pernah kena COVID, apa pesan-pesan kamu supaya entah menjauhi, entah gimana, kamu bisa ini ungkapkan? Kalau buat orang-orang yang di luar sana sih tetap pakai protokol kesehatan ya, jangan ngerasa sok paling gimana ya, sehat, paling hebat, kuat. paling sehat, paling kuat. Namanya virus itu bisa kena ke siapapun. Benar. Udah sering cuci tangan masih bisa aja gitu tertular, karena kan kita nggak tahu ya virus itu di mananya kayak gitu. Yang penting tetap ikutin protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, cuci tangan yang rajin. Terus kalau kayak ke mall gitu kurangin lah pegang-pegang kayak gitu. Jadi setiap pegang ya cuci tangan kayak gitu sih. Kayak gitu Kalo aja menurut ya. dari saya ya gitu. Ya, dan berarti COVID ini perlu ditakutin dong? Iya sih, kalau ditakutin sih ya, soalnya kan mengancam nyawa. Cuman banyak juga, maksudnya mengancam nyawanya ya mungkin karena ada penyakit penyerta lainnya gitu. Kalau yang
kitanya kayak masih muda kayak gini sih mungkin ya bisa lah gitu melawan si COVID ini. Malah di sini saya lihat saya sempat nggak percaya gitu, kamu katanya kena COVID positif, tapi yang saya lihat malahan sehat gitu kan, sehat bugar, dan saya lihat berat badan juga makin naik gitu. Oke lah kalau kayak gitu, nanti kita akan bincang-bincang lagi buat kedepannya. Thank you ya udah mampir di channel Econ Pandemi. Ya, Oke? ya.